Shalom, salam damai sejahtera di dalam kasih sayang rahmat Tuhan kita Yesus Kristus. Semoga seluruh sidang jemaat Tuhan sampai pada detik ini merasakan bagaimana Tuhan Yesus itu luar biasa ajaib. Kebesarannya Dia nyatakan di dalam hidup kita. Pertolongannya besar, mujizatnya besar, kuasanya besar di dalam hidup kita. Mari di kesempatan sore malam hari yang berbahagia kita mau datang menyembah Dia, Anak domba Allah yang bertahta di sebelah kanan tahta Allah Bapa. Kita datang dengan kerendahan hati. Saya jemput semua bangkit berdiri. Kita akan berdoa, menyerahkan rangkaian ibadah kita kepada Dia. Engkau Yesus, Imam Besar Agung dalam hidup kami. Apa yang Tuhan perbuat di dalam hidup kami, kami alami, kami nikmati, semuanya adalah perbuatan-perbuatan-Mu yang besar. Biarlah Roh Kudus yang Tuhan sudah karuniakan dalam hidup kami terus mengingatkan kami bagaimana perbuatan-perbuatan Tuhan itu besar dahulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Kami datang Tuhan menyatakan keagungan, kebesaran kuasa-Mu, nama-Mu di atas segala-galanya. Berkati jemaat-Mu semua, kami semua urapi dengan Roh Kudus. Berkati ibadah kami dari awal sampai pada akhirnya. Biarlah damai sejahtera hadirat Allah melimpah di tengah-tengah kami. Kami serahkan semua ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Silakan duduk kembali jemaat yang dikasihi Tuhan. Kita akan datang menaikkan syukur sembah kita kepada Dia. Karena hanya Dia Yesus satu-satunya yang terbesar di dalam hidup kita. Haleluya. Yesus terlebih besar. Yesus terlebih besar di dalamku, ya, di dalamku. Amin. Yesus terlebih besar. Yesus terlebih besar di dalamku selama-lamanya. Yesus terlebih besar. Yesus terlebih besar di dalamku, di dalamku. Yesus terlebih besar. Yesus terlebih besar. Yesus terlebih besar di dalamku selama-lamanya. Sekali lagi kita serukan. Yesus terlebih besar. Yesus terlebih besar di dalamku, di dalamku. Haleluya. Yesus terlebih besar. Yesus terlebih besar di dalamku selama
selama-lamanya. Kami nyatakan Kau Yesus terlebih besar di dalam hidup kami dari segala zaman dan masa, dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Yesus, Kau terlebih besar, Kau terlebih ajaib. Kuasa-Mu terlebih hebat Tuhan. Kasih-Mu terlebih sempurna bagi kami. Kami bersyukur bagi-Mu Yesus. Terima kasih Yesus. Oleh kebesaran kuasa nama-Mu, oleh kebesaran pengorbanan anugerah-Mu, kami dilayakan menyeru nama-Mu, menyeru ya Aba ya Bapa kami yang bertata di surga. Terima kasih Yesus, Kaulah anak domba Allah. Darah-Mu, salib-Mu, kekuatan kami, dari-Mu kemenangan kami. Dari-Mu kemenangan kami Tuhan. Engkau yang sudah buang ketakutan kami, Engkau yang sudah buang kebimbangan kami, Engkau yang sudah buang masa lalu kami, Engkau yang sudah buang dosa-dosa kami. Hanya Kau Yesus Juru Selamat kami. Engkaulah Yesus penebus kami. Oh, terlebih besar perbuatan-Mu Tuhan, terlebih besar perbuatan-Mu. Semua Kau korbankan Yesus, semua Kau karuniakan bagi kami jemaat-Mu Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih Yesus, terima kasih Yesus, terima kasih Yesus. Haleluya. Hanya Kau Yesus yang memberikan kami kemenangan setiap hari, menjadikan kami lebih daripada pemenang. Yesus memegangku dengan tangan kanan-Mu. Yesus memberiku kemenangan. Yesus memegangku dengan tangan kanan-Mu. Yesus memberiku kemenangan. Haleluya. Ku tidak takut. Haleluya. Sebab Kau besertaku. Ku tidak bimbang, sebab Engkau Allahku. Engkau meneguhkan, bahkan menolongku, bahkan menolongku. Kau batu karangku. Yesus Tuhan, Yesus Tuhan. Yesus memegangku
dengan tangan kanan-Mu. Amin. Yesus memberiku kemenangan. Yesus memegangku dengan tangan kanan-Mu. Yesus memberiku sekali kita nyatakan, kita percaya Yesus memegangku. Yesus mari jemaat sama-sama kita bangkit berdiri, haleluya. Dengan tangan kanan, pegang tangan kami selalu Tuhan Yesus. Yesus memberiku kemenangan. Oh, Yesus memegangku dengan tangan kanan-Mu. Yesus memberiku kemenangan. Yesus memberiku, Yesus memberiku, Yesus memberiku. Ya Yesus, Yesus memberiku demi nama Tuhan Yesus. Apapun yang di luar kehendak-Mu, apapun yang menjadi musuh-Mu Tuhan, kami bisa kalahkan. Dan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, segala berkat, segala janji, segala pertolongan Tuhan, kami percaya itu semakin melimpah-limpah dalam hidup kami. Tuhan Yesus, peganglah seluruh kehidupan jemaat-Mu, peganglah jiwa jemaat-Mu Tuhan. Supaya saat ini tidak ada lagi ketakutan yang melebihi takut kami terhadap Engkau. Tidak ada lagi kebimbangan yang menggeser percaya kami kepada Engkau. Taruh terus Roh Kudus-Mu Tuhan dalam loh hati kami. Roh Kudus, Roh Allah yang lebih besar dari setiap apapun isi dunia ini. Kami mau dengar firman-Mu sebagai pendorong utama untuk kami masuk lebih dalam, menyembah, berdoa kepada Tuhan. Kembali kami mohon Roh Kudus urapi seluruh jemaat-Mu Tuhan. Tuhan Yesus membuka pikiran seluruh jemaat-Mu sehingga semua bisa mengerti, percaya, yakin akan firman-Mu, terlebih mau melakukan. Hamba-Mu juga hanyalah oleh kemurahan belas kasih. Bapa, hamba-Mu tidak punya apa-apa dan tidak mampu berbuat apa-apa. Semua hanyalah perkenanan Tuhan saja. Roh Kudus, pakailah mulut hamba-Mu ini agar mampu menyampaikan firman-Mu dengan segala kebenaran dan kemurnian, sesuai dengan isi hati Bapa, kehendak Bapa bagi kami semua. Jika ada gangguan kuasa iblis setan, kami mau tolak usir dari tempat ini, dari seluruh rumah-rumah jemaat sekitarnya. Demi nama Tuhan Yesus Kristus, Engkau pergi. Darah Yesus berkuasa, berkemenangan. Bersabdalah Engkau Bapa, berkata-katalah Engkau Yesus, kami mau dan rindu mendengar. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, haleluya, amin. Silakan duduk kembali jemaat yang dikasihi oleh Tuhan. Kembali saya sapa kita sekalian, shalom, salam damai sejahtera
di dalam kasih setia rahmat Tuhan bagi seluruh jemaat Tuhan yang mengikuti ibadah doa online ini dimanapun berada. Biar kita terus saling mendoakan untuk kita semakin hari semakin Tuhan pakai menjadi saksinya, menjadi saksi Tuhan, lewat kita menjadi penyembah yang benar, lewat kita menjadi rumah doa dimanapun kita berada. Mari kita akan sama-sama belajar firman Tuhan yang luar biasa, firman Tuhan yang hidup kekal ajaib ini, firman Tuhan yang adalah jawaban dari semua, jawaban sempurna dari semua kebutuhan rohani kita dan jasmani juga. Itu janjinya. Dalam 1 Yohanes pasal yang keempat ayat yang keempat. Surat 1 Yohanes pasal yang keempat ayat yang keempat. Firman Tuhan demikian, kamu berasal dari Allah, anak-anakku, saya dan babi saudara, seluruh jemaat. Dan kamu telah mengalahkan nabi-nabi palsu itu. Sebab Roh Allah, Roh Kudus yang ada di dalam kamu lebih besar daripada roh yang ada di dalam dunia. Kenyataannya, bapak saudara yang dikasihi Tuhan, Alkitab berkata seluruh dunia ini berada di bawah kuasa si jahat. Itu firman Tuhan di surat Yohanes yang lain. Dengan demikian maka dunia ini dipenuhi dengan roh-roh duniawi. Roh-roh duniawi. Dan setiap negara roh-roh duniawi itu macam-macam Bapak Saudara. Secara mitologi. Kalau Bapak Saudara percaya Roh Kudus itu luar biasa, Roh Kudus itu nyata, Roh Kudus itu pribadi Allah yang ada dalam hidupmu, maka Bapak Saudara juga harus menyadari tapi tidak usah percaya bahwa dunia ini juga ada roh-roh dunia yang coba-coba untuk menarik saya dan Bapak Saudara supaya menjauh daripada Tuhan, supaya saya dan Bapak Ibu Saudara tidak memiliki Roh Kudus dalam hidupmu, karena roh-roh dunia itu tahu jikalau hidup orang Kristen itu punya Roh Kudus dalam hidupnya, maka dia tidak bisa berbuat apa-apa untuk mengalahkannya. Sebab firman berkata Roh Allah yang ada dalam kamu lebih besar. Makanya saya mau bilang orang Kristen itu harus penuh Roh Kudus. Kalau tidak, lihat dunia ini. Roh-roh dunia akan menyeret saya dan babi saudara untuk mencintai isi dunia ini. Alkitab berkata isi dunia ini itulah keangkuhan hidup. Orang Kristen akan gampang untuk sombong. Padahal istilah sehari-hari sering kita dengar di atas langit masih ada langit. Tapi orang Kristen dibikin roh-roh dunia itu menjadi angkuh hidupnya. Segala sesuatu sentralnya adalah aku. Makanya jadi angkuh. Segala sesuatu sentralnya aku, tidak lagi Tuhan. Ini semua karena aku. Ya, isi dunia keinginan daging. Isi dunia keinginan mata. Hati-hati, itu isi dunia. Dan roh-roh dunia akan menyeret saya dan bapak saudara untuk mengasihi dunia dan bersahabat dengan dunia. Itu sudah pasti, saudara. Karena perlawanan, roh-roh dunia ini ada perlawanan dengan Roh Kudus. Roh Kudus membuat saya dan bapak saudara semakin cinta dengan Yesus. Katakan amin. Roh Kudus membuat saya dan bapak saudara semakin mengasihi Bapa. Semakin rindu akan kedatangan Yesus yang kedua kali. Semakin rindu menjadi mempelai wanita Yesus. Itu sudah pasti, saudara. Nah, perlawanannya roh dunia ingin membuat orang-orang Kristen mengasihi dunia dan bersahabat dengan dunia. Itu sebabnya kenapa saya dan bapak saudara harus penuh dengan Roh Kudus. Supaya kita bisa mengadakan perlawanan dan kita menang.
Kalau sampai ada orang Kristen ngaku dia punya Roh Kudus, tetapi orang melihat, orang menyaksikan dia sering kalah dengan roh-roh dunia, berarti itu pembohong. Karena kalau memang ada Roh Kudus dalam hidupmu, engkau pasti akan lebih sering menang. Bahkan berkemenangan, seperti anak domba Allah. Berkemenangan. Jadi mari, sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, kita harus sama-sama belajar akan firman Tuhan yang luar biasa ini. Roh-roh dunia. Kalau roh-roh dunia secara umum, Indonesia itu mengenal yang namanya horor-horor, mistis-mistis, ya kan, angker-angker. Anak muda saya mau bilang, dan mungkin ada orang tua yang masih seperti ini. Kalau engkau masih suka nonton film horor, lihat acara TV, konten-konten di medsos yang berbau-berbau mistis, supranatural, yang semuanya itu di luar firman. Firman di Alkitab tidak ada tertulis itu. Dan Alkitab tidak menyarankan kita untuk melihat itu, untuk belajar itu, untuk menonton itu. Saya mau bilang dan peringatkan, Roh Kudus enggak akan pernah suruh kita untuk melihat itu semua. Kalau kau punya Roh Kudus, saya yakin Bapak Saudara, engkau pasti benci dengan hal-hal seperti itu. Suatu ketika mungkin ada temanmu, ayo nonton yuk bioskop yuk. Ya, apa judulnya? Ya kan? Judulnya Anak Tuhan Terbelah Perutnya. Atau apalah. Yang kita tahu itu horor, itu mistis. Orang kalau penuh Roh Kudus nggak bakal mau nonton kayak gitu-gitu. Saya yakin itu. Di HP sekarang, ya banyak sekali konten-konten kreator yang secara live jam 12 malam berada di rumah sakit terbengkalai. Ini terbengkalai, ini terbengkalai. Banyak yang nonton Bapak Saudara. Semoga tidak ada anak Tuhan di situ. Karena kalau memang ada Roh Kudus di dalam anak Tuhan, tidak akan pernah suka, bahkan benci. Karena ini perlawanan. Perlawanan Bapak Saudara. Hati-hati ya. Ingat, roh-roh dunia menyeret kita. Terkadang kita nggak sadar, nggak apa-apa lah sekali-sekali. Sungkan sama teman, sungkan sama suami. Suamiku senangnya nonton horor, istriku senangnya nonton horor. Aduh, saudaraku, sungkan lama-lama sudah diseret, Bapak Saudara. Ya, hati-hati ya. Ini jelas. Saya peringatkan lewat firman ini. Stop. Khususnya anak-anak muda, stop. Stop. Kalau kau mau Roh Kudus itu bahagia di dalam hidupmu, stop. Karena di Alkitab ada istilah mendukakan Roh Kudus. Berarti Roh Kudus bisa bahagia lewat kita stop berurusan dengan roh-roh dunia. Itu secara jasmani Bapak Saudara. Itu secara jasmani. Ingat, kita ini bait Roh Kudus. Artinya apa? Saya dan Bapak Ibu Saudara selalu menjadi target. Target dengan list teratas, ingat, target dengan list teratas dari iblis. Entah kau pendeta, entah kau imam-imam, entah kau jemaat, kalau ada Roh Kudus dalam hidupmu, kau jadi bait Roh Kudus, kau jadi target dengan list teratas iblis. Kalau bisa memutar waktu, ini kalau bisa memutar waktu, iblis pasti pengen supaya Yesus itu gagal tersalib. Kalau bisa memutar waktu. Tapi kenyataannya tidak bisa. Yesus sukses. Karena dia tahu kalau Yesus sukses, saya dan Bapak Saudara bisa masuk surga. Jadi kalau bisa memutar waktu, dia mau gagalkan itu. Tapi kenyataannya dia selalu kalah. Iblis tahu Saudara, dia tidak akan pernah menang lawan Allah. Dia tidak akan pernah menang lawan Bapa. Dia tidak akan pernah menang lawan Yesus. Sampai kapanpun.
tapi dia bisa buat hati Bapa sedih di saat dia mengganggu anak-anak yang dia kasih. Itulah saya dan Bapak Ibu Saudara. Oh, jangan pikir waktu Yesus disalib, di apa Bapa di sorga itu ketawa-ketawa. Salah. Alkitab berkata seperti Bapa sayang anaknya, Bapa itu sayang banget kita loh. Dan iblis tahu cara menyakiti hati Bapa. Iblis tahu dia akan coba dengan roh-roh duniawi menyeret saya dan Bapak Ibu Saudara untuk mendukakan Roh Kudus, bahkan menghujat Roh Kudus. Itu cara iblis satu-satunya yang bisa dia lakukan di akhir zaman ini dengan mepet waktunya. Dia mau coba-coba terus-menerus menyakiti hati Bapa dengan mengganggu kita. Seperti Bapa sayang anaknya. Belajar dari kehidupan sehari-hari. Kan banyak tetangga kita gara-gara anak bapak-bapak, orang tua A dan B berantem, ya kan? Karena apa sih? Karena orang tua A sayang banget sama anaknya. Orang tua B juga sayang banget sama anaknya. Ternyata anak ini salah paham, orang tuanya yang gegeran. Karena saat dia tahu anaknya disakiti, dilukai, diganggu, orang tua pasti gitu. Dan iblis tahu itu, makanya kita diincar terus. Diincar terus, Bapak Saudara. Ingat ya, kita list pertama loh Bapak Saudara. Ingat ya. Makanya harus punya Roh Kudus. Harus punya Roh Kudus. Coba kita baca Filipi 3. Kita belajar dari Filipi 3 bagaimana sih orang yang ngaku-ngaku Kristen, tapi sebenarnya bukan Kristen sejati. Orang yang ngaku-ngaku Kristen, tapi sebenarnya manusia yang dikuasai oleh roh-roh duniawi, bukan Roh Kudus. Kita akan lihat dari Filipi saja malam hari ini. Ada banyak, tapi malam hari ini kita belajar dari Filipi saja. Filipi pasal yang ketiga, ayat 18 sampai dengan 19. Ayat 18 sampai dengan 19 firman Tuhan berkata demikian. Karena seperti yang kerap kali kukatakan dan yang kunyatakan pula sekarang sambil menangis, banyak orang yang hidup sebagai seteru salib Kristus. Kesudahan mereka ialah kebinasaan, Tuhan mereka ialah perut mereka, kemuliaan mereka ialah aib mereka, pikiran mereka semata-mata tertuju kepada perkara duniawi. Ada 2 poin di sini yang penting. Tanda manusia yang ngaku Kristen tetapi sebenarnya dia manusia duniawi, dikuasai, diikat oleh roh-roh duniawi. Yang pertama adalah perut dijadikan Tuhan. Kan logikanya gimana Bapak Saudara? Perut dijadikan Tuhan. Padahal logikanya kita sebagai manusia tahu, perut ya perut, Tuhan ya Tuhan. Tetapi manusia duniawi membuat perutnya menjadi Tuhan, Saudara. Menjadi Tuhan. Segala sesuatu hanyalah urusan-urusan perut saja. Segala sesuatunya. Dalam Roma pasal 16, bahkan dikatakan dia beribadah melayani Tuhan pun, dia melayani perutnya, dikatakan. Roma 16. Ayat 17 dan 18, firman Tuhan, tetapi aku menasihatkan kamu saudara-saudara supaya kamu waspada terhadap mereka yang bertentangan dengan pengajaran yang telah kamu terima, menimbulkan perpecahan dan godaan. Sebab itu hindarilah mereka. Sebab orang-orang demikian tidak melayani Kristus Tuhan kita, tetapi melayani perut mereka sendiri. Dan dengan kata-kata mereka yang muluk-muluk dan bahasa mereka yang manis, mereka menipu orang-orang yang tulus hatinya. Di Alkitab ini yang sangat familiar, orang yang bertuhankan perut itu Yudas Iskariot. Yang sangat familiar, tetapi pasti banyak lagi.
Tapi fokuslah ke Yudas Iskariot malam hari ini. Bagaimana sih orang yang bertuhankan perut? Bagaimana sih akhir dari orang yang bertuhankan perut? Perutnya pasti terbelah, saudara. Perutnya pasti terbelah. Padahal waktu itu Yudas masih ada satu kesempatan terakhir untuk bertobat. Saat dia jual Yesus dengan 30 keping perak, dia di Alkitab berkata dia menyesal, menyadari, dia kembalikan uangnya. Tapi saat dia kembalikan uangnya karena terlalu sedih, mungkin terlalu menghayati pengkhianatannya, dia gantung diri. Harusnya enggak. Dia kembalikan, dia minta ampun. Berdoa kepada Tuhan, kepada Bapa. Tuhan pasti ampuni. Orang yang bertuhankan perut seperti Yudas, saudara. Perutnya pasti terbelah, terbuai. Hari-hari ini, kadang kita diperdaya oleh roh-roh dunia sehingga kita sebagai orang Kristen malah bertuhankan perut, bukan lagi bertuhankan Tuhan Yesus, tapi bertuhankan perut. Hati-hati ya saudara. Semua diukur dengan hal-hal yang berhubungan dengan perut saja. Apa untungnya bagiku? Aku dapat apa? Aku beribadah, aku dapat apa? Apa untungnya bagiku? Aku melayani, aku dapat apa? Apa untungnya bagiku? Bagianku mana? Apa untungnya bagiku? Hati-hati ya saudara. Yudas Iskariot perutnya terbelah, isi perutnya terburai keluar dikatakan. Suatu saat orang yang bertuhankan perut kalau tidak bertobat-tobat juga pasti dipermalukan oleh Tuhan. Itu pasti. Apakah nanti matinya seperti Yudas? Belum tentu. Cara Tuhan mempermalukan orang-orang yang mengkhianati dia, cara Tuhan mempermalukan orang-orang Kristen yang bertuhankan perut, banyak sekali caranya, tapi intinya Tuhan pasti permalukan, saudara. Datanglah beribadah dengan tulus. Ya, datanglah ibadah dengan tulus. Tetapi tidak cukup hanya tulus. Karena orang-orang di sini dikatakan. Dan dengan kata-kata mereka yang muluk-muluk dan bahasa mereka yang manis, mereka menipu orang-orang yang tulus hatinya. Makanya dilengkapkan. Cerdik seperti ular, tulus seperti merpati. Datanglah saat kau beribadah kepada Tuhan. Datanglah dengan hati yang tulus. Dan kau melayani Tuhan. Datanglah dengan hati yang tulus, saudara. Lalu yang kedua, dikatakan tadi di sana mereka bertuhankan perut. Lalu yang kedua, aib dijadikan kemuliaan. Coba baca tadi Filipi. Aib dijadikan kemuliaan. Kesudahan mereka ialah kebinasaan, Tuhan mereka ialah perut mereka, kemuliaan mereka ialah aib mereka. Aib dijadikan kemuliaan. Ya, lazimnya itu kan aib itu disimpan rapat-rapat. Ya, suami yang tahu aib istri disimpan rapat-rapat. Istri yang tahu aib suami disimpan rapat-rapat. Anak-anak yang tahu aib orang tua disimpan rapat-rapat. Namanya aib. Ya, sesuatu dianggap aib identik dengan hal-hal kesalahan-kesalahan masa lalu, kebodohan-kebodohan masa lalu yang kita nggak mau orang lain tahu, dosa-dosa masa lalu yang orang lain kita nggak mau tahu, kita nggak mau mereka tahu, hal-hal buruk terhadap diri sendiri di masa lalu yang pernah terjadi yang kita nggak mau tahu orang lain tahu, kelemahan, kekurangan diri. Keadaan yang sedang tidak baik yang sedang terjadi, keadaan tidak baik yang sedang terjadi di tengah-tengah keluarga kita, di tengah-tengah penggembalaan kita.
Itu aib yang gak boleh keluar. Tetapi orang kalau sudah dikuasai oleh roh-roh dunia, aib justru dijadikan kemuliaan. Ya, pendeta kawin cerai udah gak malu lagi khotbah dia di mimbar. Memberkati orang-orang dengan khotbahnya, dengan doanya. Padahal sebenarnya doanya sudah doa kutuk itu. Aib dijadikan kemuliaan. Imam-imam di rumah sering berantem sama istrinya sama suaminya, besoknya tetap melayani. Sering terjadi seperti itu, ingat itu aib. Jangan seperti itu. Aib dijadikan kemuliaan. Istri-istri kalau kau tahu kok suamimu punya situasi yang tidak baik, punya kelemahan, kekurangan, gak boleh orang lain tahu kecuali gembalamu. Keceplosan om, gak mungkin keceplosan kalau ngerti. Roh Kudus gak ada istilah keceplosan. Dengan kuasa Roh Kudus kita gak mungkin istilah keceplosan itu gak mungkin, saudara. Suami-suami juga begitu. Istrimu mungkin punya masa lalu yang gak baik. Dia punya kekurangan dan kelemahan. Gak boleh orang lain tahu. Satu-satunya manusia yang boleh tahu itulah gembalamu. Karena gembalamu wakil Tuhan menjadi Bapak rohani. Gak boleh, saudara. Anak-anak perhatikan, ingat Ham, dia lihat Nuh. Ya salahnya Nuh juga memang. Ya habis air bah. Saking gembiranya dia nanam pohon anggur, Tuhan berkati ya, sehingga air anggurnya berlimpah-limpah. Merayakan itu dengan cara yang salah, dia minum sampai mabuk. Dan saat orang mabuk memang gak sadar, dia mabuk, dia telanjang. Ham lihat, wah dia ketawain Ham. Iya, ini berbicara soal anak-anak. Anak-anak, apapun yang sedang terjadi terhadap orang tuamu, di dalam rumah tangga, di dalam hal apapun yang berkaitan dengan orang tuamu, tidak boleh orang lain tahu. Tidak boleh. Tidak boleh. Itu urusan rahasia di dalam rumah tangga kita masing-masing. Mari kita belajar bersama-sama. Itu aib secara kehidupan kita sehari-hari. Tapi Yesaya berkata di dalam Yesaya 4, ayat-ayat terakhir bagi kita. Yesaya 4. Yesaya 4 ayat 1. Pada waktu itu 7 orang perempuan akan memegang seorang laki-laki serta berkata, kami akan menanggung makanan dan pakaian kami sendiri, hanya biarlah namamu dilekatkan kepada nama kami. Ambillah aib yang ada pada kami. Kalau bisa saudara baca ini, apa yang dianggap 7 perempuan ini adalah aib dalam hidup mereka? Bacalah ayat 18 sampai dengan 26. Supaya tahu banyak apa yang mereka anggap aib itu. Baca mulai ayat 18 sampai dengan 26, baca di rumah. Bagi mereka itu aib. Bagi mereka itu aib. Memalukan, menyedihkan. Ini adalah nubuatan bagaimana hanya Yesus yang bisa menghapus semua kutuk kita, dosa kita, cacat celah kita, aib kita. Makanya 7 orang perempuan ini menggambarkan gereja Tuhan yang disempurnakan. Hanya memegang satu laki-laki, itulah Yesus yang sanggup untuk menghapus segala aib kita. Ayat terakhir bagi kita, Yesaya 25. Yesaya 25. Ayat 6 sampai dengan 8. Tuhan semesta alam akan menyediakan di Gunung Sion ini bagi segala bangsa-bangsa suatu perjamuan dengan masakan yang bergemuk, suatu perjamuan dengan anggur yang tua benar, masakan yang bergemuk dan bersumsum, anggur yang tua yang disaring endapannya.
Dan di atas gunung ini Tuhan akan mengoyakkan kain perkabungan yang diselubungkan kepada segala suku bangsa dan tudung yang ditudungkan kepada segala bangsa-bangsa. Ia akan meniadakan maut untuk seterusnya. Dan Tuhan Allah akan menghapuskan air mata dari segala muka, wajah. Dan aib umatnya akan dijauhkannya dari seluruh penjuru bumi. Sebab Tuhan telah mengatakannya. Puji Tuhan, semua orang yang sudah terima Yesus, aibnya Tuhan sudah hapus. Jadi kalau ada manusia menceritakan aib manusia lainnya kepada manusia yang lain, dia berurusan langsung dengan Tuhan. Seakan-akan Tuhan itu berkata, apa hakmu menyebarluaskan aib orang yang sudah kutebus itu, yang sudah kuselamatkan itu, aku sudah hapuskan aibnya, kenapa kau berani-berani menyebar-nyebarkan? Orang yang masih berani-berani berurusan langsung dengan Tuhan. Ayo, sadarilah saudara. Sadarilah. Dari dalam keluarga, udah gak boleh orang lain tahu selain orang dalam keluargamu. Selain gembalamu. Di dalam penggembalaan ini kita punya aib, kekurangan, kelemahan ini dan itu, masih kurang ini dan itu aib. Terkadang kita mungkin pernah dulu keceplosan, orang lain dengar, jemaat gereja lain dengar, ih kok gitu ya gerejamu. Bagi mereka itu terdengar aib, saudara. Jadi gak usah ceritakan. Begitu kau keluar dari pintu gereja itu, tidak ada satupun apa yang masih ada kekurangan di gereja ini, kelemahan di gereja ini. Semua orang di gereja ini, gak boleh ada orang lain tahu di luar pintu gerbang itu. Gak boleh. Urusanmu langsung sama Tuhan. Dan dikatakan tadi, dan di atas gunung ini Tuhan akan mengoyakkan kain perkabungan dan diselubungkan. Orang yang menyadari bahwa aibnya sudah dihapuskan. Tuhan sudah hapus masa laluku dan masa depanku terjamin di dalam tangan Tuhanku. Masa depan sungguh ada di dalam Yesus yang memegang hari esok. Besok kita hidup selalu percaya hari esok ada di dalam Yesus. Besok kita hari esok ada. Tuhan yang sudah hapus. Maka orang itu pasti suka berada di gunung Tuhan. Menyembah Tuhan. Berdoa kepada, karena sangat bersyukur. Hitung. Daripada kau capek hitung berkat-berkat, mending hitung dosamu yang Tuhan sudah tebus. Hitung aibmu yang Tuhan sudah hapus. Untuk kau semakin hari, semakin sungguh-sungguh menyembah Dia. Para pelayan bisa mempersiapkan diri, mari. Ya, hanya dengan kuasa Roh Kudus kita bisa menang atas setiap roh-roh duniawi. Engkau jemaat Tuhan sadar, ayo sadar. Kalau masih detik ini ada yang bertuhankan perut, sadar engkau sedang diperdaya, diikat oleh roh-roh duniawi. Engkau yang masih enggak malu-malu, mengumbar-umbar dengan sesumbar. Nah itu cocok tuh kalimat. Mengumbar-umbar dengan sesumbar. Aib keluargamu, aib gerejamu, aib orang lain yang gak ada tanggung jawabmu itu mengurus itu semua. Kau umbar-umbar menjadi kesenanganmu, kebahagiaanmu, kemuliaanmu. Bertobat mulai hari ini. Karena semua orang percaya urusannya sama Tuhan. Mari kita datang ke gunung Tuhan sebagai ucapan syukur kita. Sebagai penyembahan kita kepada Dia. Karena hanya Dia yang bisa membersihkan dosa kita yang bagaikan merah seperti kemerji, bersih putih seperti salju. Kita dilahirkan kembali seperti bayi yang baru lahir. Kita dibenarkan oleh Tuhan, dikuduskan oleh Tuhan. Mari, mintalah Roh Kudus terus ada dalam hidupmu. Tanpa Roh Kudus, kita ini bukan siapa-apa.
Alkitab berkata roh-roh dunia itu lemah dan miskin. Tapi orang Kristen yang tanpa Roh Kudus lebih lemah dan lebih malang hidupnya. Itu sudah pasti. Roh duniawi itu lemah dan miskin. Orang Kristen tanpa Roh Kudus lebih lemah dan lebih malang hidupnya. Ayo, terus kau jadi baik Roh Kudus. Karena tantanganmu bukan main-main. Sebut namamu, engkau ada di list pertama diincar oleh setan, iblis, dengan kekuatan roh-roh duniawi. Banyak-banyak berdoa menyembah Tuhan di gunung Tuhan, supaya tudung Tuhan, pembelaan Tuhan, naungan Tuhan terus melindungi kita dimanapun kita berada. Tuhan Yesus memberkati. Mari jemaat Tuhan, silakan ambil posisi untuk kita sama-sama bersehati berdoa kepada Tuhan. Yang tidak bisa berlutut bisa duduk. Kita pujikan sama-sama. Berkaryalah Roh Kudus di sini. Ya Roh Kudus, berkaryalah Roh Kudus di sini. Berkaryalah dengan kuasa-Mu. Jamalah kami, jamalah setiap hati. Ubahlah kami jadi baru. Ubahlah kami Bapa, bentuklah kami Bapa, jadikan kami sesuai dengan firman-Mu. Ubahlah kami Bapa, bentuklah kami Bapa, jadikan kami sama seperti Yesus. Berkaryalah Roh Kudus, berkaryalah Roh Kudus di sini, di rumah kami, di gereja kami. Berkaryalah dengan kuasa-Mu. Jamalah kami, jamalah setiap hari. Ubahlah kami. Sekali lagi, berkaryalah Roh Kudus di sini. Berkaryalah Roh Kudus. Tunjuk hatimu di sini. Serahkan hidupmu bagi Dia. Berkaryalah dengan kuasa-Mu. Amin. Jamalah kami, jamalah setiap hati. Ubahlah kami jadi baru. Ubahlah kami Bapa, bentuklah kami Bapa, jadikan kami sesuai dengan firman-Mu. Ubahlah kami Bapa, bentuklah kami Bapa, jadikan kami sama seperti Yesus. Permohonan kami semua, ubahlah kami Bapa, bentuklah kami Bapa, jadikan kami sesuai dengan firman-Mu. Ya Tuhan, ubahlah kami Bapa, bentuklah kami Bapa, jadikan kami. Sekali lagi, ubahlah kami Bapa, oleh kuasa Roh Kudus menguatkan kami. Ubahlah kami Bapa, bentuklah kami Bapa, jadikan kami
sesuai dengan firman-Mu. Amin. Ubahlah kami Bapa, bentuklah kami Bapa, jadikan kami sama, kami rindu jadi sama seperti Yesus. Jadikan kami sama seperti Yesus. Jadikan kami sama seperti Yesus. Berkaryalah Roh Kudus, karya-Mu indah tak terbatas, karya-Mu manis dalam hidup kami, dalam keluarga kami, dalam gereja kami. Roh Kudus, kami percaya kuasa-Mu. Kau penolong kami Roh Kudus, Kau penghibur kami Roh Kudus. Roh Kudus, Kau kekuatan kami. Kuasa-Mu lebih besar dari segala musuh kami. Kuasa-Mu lebih besar dari setiap pergumulan hidup kami. Kami tidak mau mundur, kami mau terus maju dalam rencana-Mu Tuhan. Di dalam Roh Kudus-Mu kami tidak lemah, kami tidak malang Tuhan, kami lebih dari pemenang. Haleluya. Kami selalu pegang pedang Roh-Mu Bapa. Kami selalu pegang pedang Roh-Mu Tuhan. Haleluya. Setiap hari, setiap saat kami perangi roh-roh duniawi. Kami kalahkan di dalam kuasa-Mu Roh Kudus. Oh haleluya. Berkaryalah Roh Kudus di dalam nikah jemaat-Mu, di gereja ini Tuhan. Karena karya-Mu ajaib tak terbatas, sungguh indah, sungguh manis. Haleluya, haleluya, haleluya. Kami sembah hanya Kau Bapa, kami puja hanya Kau Bapa. Kau Bapa yang baik, Kau Bapa yang mengasihi kami, Kau Bapa yang menyayangi kami, Kau Bapa yang memperhatikan, Kau yang paling peduli, paling mengerti. Hanya Kau Bapa surgawi, Bapa yang kekal, Bapa yang baik, Bapa yang setia. Haleluya, kami sembah hanya Kau Yesus, hanya Kau Tuhan Allah kami. Kaulah Raja kemenangan kami, Kaulah Raja keagungan kemuliaan kami. Yesus Anak Allah yang maha tinggi, Yesus Anak domba Allah yang maha kudus, maha kudus, maha kudus nama-Mu, maha kudus, maha suci nama-Mu Yesus. Nama-Mu maha kuasa, dahulu sekarang selamanya. Haleluya, 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 haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Roh Kudus. Ini kami bait suci-Mu Roh Kudus, ini kami bait suci-Mu Roh Kudus. Haleluya,
Kuatkan kami, kuatkan jemaat. Haleluya. 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 Terima kasih Bapa. Terima kasih Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Haleluya. Terima kasih Roh Kudus. Kuatkan kami Roh Kudus, teguhkan kami Roh Kudus setiap hari. Haleluya. Terima kasih Yesus. Terima kasih. Terima kasih Yesus. Haleluya Yesus. Kuatkanlah oleh Roh-Mu ya Tuhan. Amin. Kuatkanlah oleh Roh-Mu ya Tuhan. Biar ribut keras datang, ku mau tetap selamanya. Kuatkanlah hatiku. Ya, sekali lagi penyerahan kita bersama-sama. Kuatkanlah oleh Roh-Mu ya Tuhan. Kuatkanlah oleh Roh-Mu ya Tuhan. Biar ribut keras datang, ku mau tetap selamanya. Kuatkanlah hatiku ya Tuhan. Kau melihat kami Roh Kudus, kami tanpamu. Yesus katakan seperti yatim piatu, tidak akan pernah menang lawan roh duniawi ini. Walaupun kenyataannya roh-roh duniawi ini lemah dan miskin, tapi jikalau kami yatim piatu di dunia ini, justru kami lebih lemah dan lebih malang Tuhan. Lihat setiap kami jemaat, penuhi kami semua dengan Roh-Mu. Baptis kami semua dengan Roh-Mu ya Yesus. Roh Kudus, jadikan hidup seluruh jemaat-Mu menjadi baik suci. Jadikanlah Roh Kudus, kuatkan kami untuk terus maju di dalam Engkau. Kuatkan kami untuk selalu Tuhan memegang pedang Roh-Mu. Kuatkan kami untuk terus kami taat terhadap firman-Mu, suara-Mu, kehendak-Mu, rencana-Mu dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Saya jemput sidang jemaat sama-sama bangkit berdiri. Haleluya. Tiada berubah kuasa nama-Mu, tiada berkesudahan kasih setia-Mu. Apabila Tuhan sudah berfirman, maka semuanya jadi. Selama ku
mujizat masih terjadi selama kau besertaku. Ku melihat ada mujizat setiap hari. Haleluya. Tiada berubah. Tiada berubah. Kuasa namamu tiada berkesudahan. Kasih setiamu apabila Tuhan sudah berfirman, maka semuanya jadi. Selama ku menyembahmu, ku percaya bahwa mujizat masih terjadi. Amin. Selama kau besertaku, ku melihat ada sekali lagi setia. Selama ku menyembahmu, selama ku menyembahmu, ku percaya bahwa mujizat masih terjadi. Amin. Selama kau besertaku, ku melihat ada mujizat setia. Katakan dengan iman, ada mujizat. Ada mujizat setia. Ada mujizat setiap hari. Ada mujizat setiap hari. Setiap kami butuh mujizat-Mu Tuhan. Kami tidak pernah menolak mujizat yang jasmani terjadi atas hidup kami. Tetapi iman kami mempercayai mujizat rohanilah yang lebih utama. Kerjakan terus mujizat-mujizat yang Tuhan kehendaki terjadi atas seluruh jemaat. Kami mau terus menyembah-Mu di gunung-Mu Tuhan. Kami mau terus membesarkan nama-Mu, menyeru nama-Mu di gunung-Mu Tuhan. Karena kami percaya selama kami menyembah-Mu, ada mujizat setiap hari. Kau berkati seluruh jemaat-Mu yang sudah hadir mengikuti rangkaian ibadah doa kami, mendengarkan firman Tuhan. Hamba-Mu berhenti berkata-kata, tetapi tidak ada satupun hati dari jemaat-Mu yang keras. Kami mau terima firman-Mu dengan keterbukaan, dengan kerendahan hati, dengan kelemah lembutan. Kami mau Tuhan, beri kami semua kekuatan untuk kami bisa taat dengar-dengaran akan suara Tuhan yang kami sudah dengar malam hari ini. Berkati seluruh jemaat dalam hidup nikah mereka. Semua nikah-nikah jemaat-Mu menjadi bait suci Roh Kudus. Suami istri menjadi bait suci Roh Kudus. Anak-anak kami menjadi bait suci Roh Kudus. Di tengah-tengah dunia yang dipenuhi dengan hari-hari yang jahat dan najis, kami mau jadi bait suci Roh Kudus. Roh Kudus yang turun menuntun kami di dalam keluarga dimanapun kami berada. Terlebih dalam ibadah-ibadah pelayanan kami hari-hari ini. Biar kuasa karya Roh Kuduslah yang membuat kami datang ingin bertemu dengan Tuhan, bukan mengejar yang jasmani. Ingin merasakan hadirat Tuhan, bukan untuk mengejar keuntungan jasmani. Tuhan tolong seluruh jemaat. Terima kasih Tuhan. Berkati ibadah-ibadah kami sepanjang minggu ini. Tuhan, kami bersyukur oleh karena perkenanan Tuhan. Terima kasih. Campur tangan Tuhan yang ajaib.
Minggu depan kami sudah memulai untuk kembali ibadah-ibadah kami Terima kasih. di gerejamu ini onsite semua. Haleluya. Kembalikan jemaatmu Tuhan. Terima kasih. Kembalikan kasih mula-mula itu. Haleluya. Kembalikan semangat api kemuliaan itu. Kembalikan jemaatmu Tuhan. Yang dulu sempat terhilang, kembalikan. Kembalikan Tuhan. Biarlah jemaatmu tetap mau tunduk akan suara Tuhan. Terima kasih. Mau tetap tidak menjauhkan diri dari persekutuan-persekutuan ibadah kami. Semuanya tetap mau belajar setia Terima kasih. kepada Tuhan lewat ibadah pelayanan kami. Berkatilah Tuhan. Beri kekuatan baru, pengurapan baru setiap hari kepada imam-imammu yang melayani. Pakai semua Tuhan, pakai. Terima kasih Bapa, berkati keluarga, Bapak Gembala semuanya. Pakai semua hamba-Mu, berikan roh hikmat marifat dari surga. Berikan kewibawaan, berikan karisma Roh Kudus. Sehingga hamba-Mu benar-benar Kau pakai menjadi Bapak rohani bagi seluruh jemaat-Mu Tuhan. Terlebih percayakan terus pembukaan rahasia firman-Mu menjadi makanan rohani jemaat-Mu. Rumput yang hijau, air yang tenang, Kau sediakan dalam penggembalaan-Mu ini Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Engkau yang tahu setiap kerinduan harapan hamba-Mu. Biarlah Engkaulah sumber jawaban semua itu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Saat ini Haleluya. anak Kaleb sedang terganggu kesehatannya. Jamah dalam nama Yesus. Engkau melihat tangan hamba-Mu ini terarah Tuhan. Oh, haleluya Yesus. Terima kasih. Biarlah saat ini apapun penyebab Terima demamnya, kasih. kuman, bakteri, virus apapun, kami mau cabut dia. Dalam nama Kami mau cabut dia. Kami mau buang jauh-jauh. Yesus. Demi nama Tuhan Yesus Kristus, Kau pergi. Haleluya. Hancurkan Dan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kesembuhan, Haleluya. pemulihan terjadi Tuhan. Terima kasih. Dalam nama Tuhan Dalam Yesus nama Kristus. Yesus. Jemaat-jemaat-Mu yang lain Oh, sembuh. yang saat ini Tuhan Sakit. berjuang, bergumul untuk kesehatan jasmani. Haleluya Yesus. Tuhan semuanya tanpa Terima terkecuali kasih Yesus. pulihkanlah Bapa. Jikalau memang Terima Engkau kasih Yesus. izinkan kami berumur panjang, Terima kasih Yesus. izinkanlah juga kami Tuhan Oh, sehat, haleluya. kuat untuk bisa tetap setia beribadah melayani Engkau. Terima kasih Yesus. Itu kerinduan kami Tuhan. Tolonglah Tuhan, Haleluya Yesus. tolong Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Yesus. Berkati semua mata pencaharian perekonomian kesejahteraan jemaat. Haleluya Yesus. Jikalau semua itu tidak ada satupun yang bertentangan dengan firman, Terima kasih Yesus. maka berkat Abraham, Ishak dan Yakub, Haleluya. janjimu pasti dicurahkan, Haleluya. pasti dicurahkan. Terima kasih. Karena firman-Mu berkata, Haleluya. apapun yang dikerjakan oleh tangan orang-orang benar Haleluya. akan menghasilkan emas. Kemuliaan bagi nama Tuhan, menjadi berkat bagi banyak orang, menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Setiap hati jemaat-Mu, setiap pribadi pasti punya Tuhan, yang saat ini menjadi beban berat mereka, keluh kesah mereka, Terima kasih. letih lesu mereka. Di mata-Mu semua terbuka jelas. Haleluya. Kau melihat jemaat, Terima kasih. biarlah tangan-Mu terulur Tuhan, memegang mengangkat jemaat-Mu. Haleluya Yesus. Biarlah dekapan-Mu Engkau buka untuk mereka bersandar di dada-Mu. Karena Engkaulah sumber kelegaan kami, sumber damai sejahtera kami. Engkau yang Terima paling kasih. tahu Tuhan. Terkadang suami kami tidak tahu, Haleluya Yesus. istri kami tidak tahu.
Orang yang terdekat sekalipun tidak tahu apa yang kami Terima rasakan. kasih Tuhan. Tetapi Yesus, Imam Besar Agung turut Haleluya. merasakan. Tuhan, jangan pernah tinggalkan jemaat. Tuhan, jangan pernah tinggalkan jemaat. Karena kami pegang firman-Mu, jika Allah di pihak kami, maka kemenangan itu pasti terjadi. Terima kasih. Genapi firman-Mu Tuhan. Haleluya. Kami pegang firman-Mu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Roh Kudus, tolonglah. Haleluya. Kami lemah Haleluya. di dalam doa penyembahan kami. Terima kasih. Tapi Roh Kudus menolong kami. Sehingga Haleluya. doa penyembahan kami naik, menembus lapisan-lapisan apapun yang ada di atas ini, Terima kasih. menjadi dupa yang harum di tahta Bapa di surga. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Yesus. Berkati semua kami, berkati. Haleluya. Diberkati dan menjadi berkat. Terima kasih Tuhan. Berkati para pelayan yang sudah melayani Haleluya. malam hari ini. Sembuhkan kaki Tuhan. Jikalau memang ini menjadi ibadah doa kami Haleluya. yang terakhir secara online, kami tetap bersyukur. Haleluya. Semua terjadi sampai sejauh ini karena campur tangan Tuhan. Dan kami percaya Haleluya. Tuhan tidak akan pernah berhenti campur tangan untuk kasih. semua ibadah pelayanan kami sampai Tuhan Yesus datang kali kedua. Hadirat Allah, kemuliaan Allah, mujizat kasih. Allah terus dinyatakan di tengah-tengah ibadah kami. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Mari jemaat yang dikasih Tuhan, Terima kasih. buka hatimu, Terima kasih. tadahkan tanganmu. Haleluya. Yesus. Kita akan tutup ibadah kita Terima ini kasih. dengan kita menerima berkat dari Bapa Surgawi. Haleluya. Kiranya Terima berkat kasih. anugerah dari Allah Bapa, Terima kasih. cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus Allah Anak Persekutuan Roh Kudus Haleluya. menghibur, menyertai Haleluya. kita, menolong kita mulai Haleluya. malam hari ini sampai Haleluya. Maranatha. Tuhan Terima Yesus datang kasih. kali kedua, menjemput kita semua Haleluya. untuk bersama-sama dengan Dia, Haleluya. bersatu Terima kasih. dengan Allah Bapa, Allah Anak dan Roh Kudus Haleluya. di Yerusalem yang baru. Kita Haleluya. terima berkat ini dengan Terima penuh kasih. sukacita di dalam nama Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa, berdoa. kami terima dengan penuh Haleluya. ucapan syukur. Haleluya. Haleluya. Amin. Amin. Selamat malam, Tuhan Yesus memberkati sampai kita bersekutu kembali dalam ibadah-ibadah yang akan datang. Haleluya. This day